kulitnya sama, warnanya sama dengan Pak Andri. Jadi Pak Andri sudah setia, dia makan ubi di rumah, bakar saja. Tidak ada beras di rumah, tapi dia makan ubi. Baru setia mengajar di SMP, SMTK dengan STP sendiri. Jadi kami sangat perlu sekali teman-teman lain atau hamba Tuhan lain memperhatikan pendidikan yang di tanah Papua ini. Papua ini lebih sulit. Guru-guru PNS, guru-guru sudah punya gaji, tapi waktu ikut soal ujian, anak-anak yang bawa soal ujian saja mereka bawa soal ujian. Ini seperti malaikat ya, malaikat. Dari surga langsung kilat ke kelas, hari itu juga pulang. Kalau manusia itu harus mendidik, siapkan mereka punya karakter di dalam didikan. Setelah mengajar baru dikasih ujian. Tapi ini yang paling susah yang kita mengalami dalam pendidikan. Jadi guru-guru tidak mengajar anak-anak ini bodoh-bodoh. Guru-guru yang memodokkan anak-anak. Ya. Kalau guru yang pintar, anak-anak itu juga ikut pintar, cerdas, cerdik. Penting itu guru. Kalau guru bodoh, anak-anak lagi terjadi apa? Bodoh. Nah ini, Jokowi harus perhatikan masalah ini. Ya, Jokowi harus perhatikan. Iya Pak Presiden Jokowi. Ya, Pak Presiden Jokowi. Kementerian. Ya, Kementerian Agama. Pendidikan pusat. Dirjen Kementerian Agama di pusat. Presiden Jokowi. Ya tolong ringan kerjasama dengan berat juga pikul bersama ya di Medan Papua ini. Supaya Papua ini harus maju dan mandiri. Itu harapan orang tua-tua. Jadi guru-guru sudah punya gaji, hanya mereka datang 1 minggu, ya pulang kembali lagi. Anak-anak selalu kecewa terus dalam kelas, dalam sekolah, semua kecewa terus. Bapak ibu lagi sudah kecewa, ibu-ibu, bapak-bapak sudah kecewa. Bagaimana anak-anak kita ini begini-begini terus. Ada yang belum bisa baca, naik kelas lagi. Ada yang belum bisa membaca, ada yang belum bisa menulis, langsung saja lompat kelas. Ini salah atur dalam pendidikan. Sebenarnya kami orang tua mau anak-anak itu harus tahu tulis, tahu membaca dengan lancar, anak-anak bisa naik kelas. Sistem sekarang kami mau begitu, supaya anak-anak kita jangan bodoh. Jadi kita harus melatih anak-anak Papua sekarang bukan menuju kebodohan tapi harus pintar. Itu yang harapan orang tua. Jadi Pak Presiden, Pak Jokowi bisa menambung lidahkan apa yang kami sampaikan hari ini. Pak tolong bisa sambung lidahkan dan ingatkan kami. Oke, terima kasih. Untuk daerah? Untuk daerah-daerah, untuk pendalaman, ya, dan juga untuk kepala dinas di kabupaten masing-masing harus memperhatikan semua sekolah, karena guru-guru yang datang, kepala sekolah yang sudah pulang, ya tidak ada lagi di tempat. Jadi kepala dinas saya mohon memperhatikan, kalau yang lebih bagus gaji mereka bisa bayar di tempat tugas. Itu harapan kami. Kalau gaji itu sudah dikasih di kota, pasti mereka hilang. Jadi ini sebenarnya harus melakukan kewajiban dulu, minta hak, ya, minta hak, melakukan kewajiban, keaktifan dulu bisa minta hak, tapi belum melakukan kewajiban dan mereka minta hak. Nah ini yang salah. Jadi menurut kami ingatkan dan perbaiki semuanya ini. Oke. Selamat siang.
anak-anak rajin belajar. Hari ini sudah tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober. Desember sekitar 15 Cuma sudah 1 bulan. libur lagi. Saya sudah dengar Jokowi sudah ambil keputusan anak-anak mereka tamatan bulan Desember. Itu siapa yang bilang itu? Betul kan? Ada orang yang bilang begitu? Oh, tidak ada Bapak. Saya yang belum tahu. Ya, saya masih cari informasi itu siapa yang bilang bulan Desember tamatan siswa. Ada Tidak isu? aturan dulu. Oh, tidak ada Bapak. Nah, Desember nanti tetap libur seperti biasa. Bapak Thomas kan sudah sampaikan toh. Ini menurut Pak Kepala Sekolah SMP. Jokowi sudah ambil keputusan, Pak Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan anak-anak harus tamatkan bulan Desember. Kalau Yesus bisa tamatkan bulan Desember bisa. Satu. Itu kelahiran Yesus toh. Nah, ini Yesus punya adik-adik ini harus merayakan hari Natal dulu. Jangan sibuk pendidikan, tapi kita harus sibuk Natal, ya toh? Nah, begitu, oke? Terima kasih banyak. Ini bangku masih kosong. Tapi sudah peningkatan Bapak. Iya. 11 orang dari 11 orang. 9 orang kemarin. Oke, baik. Tanggal 1 Oktober. Tiap hari agaknya ada peningkatan. Oke. Ada juga yang tidak masuk, ada yang Ada baru. yang masuk. Ini Mungkin ada yang disampaikan untuk Pak Jokowi dari adik-adik oke. untuk Pak Presiden. Sampaikan untuk Jokowi sedikit. Sedikit dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia sedikit. Ya, anak-anak ini dilatih harus pakai bahasa Indonesia. Untuk Pak Presiden Joko Widodo. Mengenai pendidikan yang ada di daerah Bua Duga dan sekitarnya serta seluruh pedalaman Papua. Ya, kita untuk Bua mewakili semua pedalaman Papua. Kemarin kan sudah nonton film. Sekolah juga tidak ada guru kan di pedalaman lain Papua. Ya. Film di Timur Matahari. Ya, silakan. Ada 1-2 orang yang ya silakan. 1-2 orang 1-2 orang dengan ramai-ramai tidak apa. untuk didengar Pak Presiden Jokowi. Didengar Pak Presiden. Suara dari anak-anak Bual. Ya. Bilang saja begini. Aduh, kita ini kecewa Pak Guru. Kepala sekolah tidak ada, guru-guru ini sudah hilang. Ini dekat ujian. Ya toh. Sedikit kata-kata begini. Ya, ke Pak Presiden Bapak, bukan Ya. Pak Guru. Iya. Ke Pak Presiden Jokowi. Oke, sampaikan. Mungkin datanya Ke sana. singkat saja. Pak Widodo, ini tidak ada guru ya, Re. Kamu tolong, tidak ada kepala sekolah dan guru di sini, tidak ada. Jadi kita sesuaiin datang pulang saja nih, Tuhan. Mungkin Adisina. Silakan. Nanti kalau bisa sampaikan. Nanti saya libur, saya langsung kirimkan ke Pak Jokowi. Silakan. Jangan tertawa. Tidak. Silakan. Atau itu. Siapa? Yang bisa. Itu. Tidak boleh, jangan malu-malu ya. Atau Alberti. Pak Joko Widodo, tidak ada guru, tidak ada siswa, kepala sekolah. Kami tidak ada guru. Jadi kami siswa kecewa. Oke. Itu. Jadi suara siswa 2 orang kira-kira mewakili seluruh siswa yang ada untuk diperhatikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan instansi dan kesatuannya Kementerian Pendidikan Pusat
Kementerian Agama Pusat untuk sekolah SMTK, SMA, SD, SMP, TK, pendidikan anak usia dini, paket A, B, C, yang juga tidak jelas arahnya kemana, tujuannya di pedalaman Buah, Papua. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak? Ya, jadi ini anak-anak sendiri sudah sampaikan bahwa Pak Presiden Pak Jokowi tahu bahwa kita ini anak-anak kecewa, guru tidak ada, kita kecewa. Kita datang di sekolah, guru tidak ada, kita pulang kembali, itu kita kecewa. Itu anak-anak sendiri, anak-anak Papua sendiri sudah dikatakan. Jadi Pak Jokowi, sekali lagi kami mohon dan memperhatikan sekolah di tanah Papua maupun di Indonesia. Jadi pendidikan ini perlu sekali. Yang di desa-desa ada kampung-kampung lain belum ada sekolah. Akhirnya anak-anak itu sudah biar tidak ajar begitu, sudah jadi pemudaya, kawin-kawin saja, tidak ada sekolah karena medannya susah, jadi pendidikan sulit. Jadi Pak Presiden Jokowi bisa tolong memperhatikan semua sekolah, terutama di Buah di Kabupaten Duga, dengan ada beberapa di kabupaten. Bapak tolong perhatikan kami. Membutuhkan guru, tenaga guru maupun siswa yang keadaan sekarang sudah berantakan. Siapa yang menjaga sekolah, siapa yang menjaga murid, guru tidak ada, ya siswa juga bubar lagi, tidak ada. Nah, itu yang kita alami sementara. Kami gereja sudah mengalami kesulitan hal-hal seperti ini. Ini gereja yang mengalami. Jadi anak-anak kita ini, anak-anak gereja harus dididik. Dan guru-guru lagi sudah penes. Mereka hanya takut gaji saja yang mereka datang. Setelah mereka sudah dapat gelar dan sudah dapat NIT, ya mereka pulang. Ini salah. Jadi kita harus perhatikan orang sudah mendapat NIT harus bertahan tugasnya. Jadi Kabupaten juga kami merasa terjadi begitu hal-hal ini, sudah ada kenyataan di lapangan. Sudah berapa lama Bapak terjadi? Ini sudah 5, sekarang 6, 7 tahun? Sudah 7 tahun sekarang. Jadi semuanya kami sampaikan. Tanggung jawab tenaga dinas tidak ada? Ya, tidak ada. Ya, kiranya ini mendapat respon dari Bapak Presiden Jokowi, Joko Widodo dengan seluruh stafnya yang ada di pusat dan kementerian-kementerian yang ada untuk menindaklanjuti masalah dinas-dinas yang ada di provinsi maupun di daerah-daerah. Dan ada salah satu guru-guru honor. Kalau guru-guru honor itu harus ditetapkan honor toh, supaya ada guru-guru lokal, ada guru-guru honor, itu sangat bertahan di pendidikan. Maksudnya Bapak memohon agar pemerintah pusat juga memperhatikan guru-guru lokal yang asli dari orang asli Buah yang mengajar. Orang-orang asli, guru-guru lokal maksud saya. Jadi bisa disampaikan ke Pak Presiden. Pak Presiden yang bisa memperhatikan kami, guru-guru lokal dan guru-guru honor itu harus ditetapkan supaya ada yang di tempat-tempat lain guru-guru lokal yang dipertahankan. Jadi Bapak bisa tetapkan honor toh. Begitu karena maksud kami. Biasanya guru lokal, guru yang asli anak daerah, Buah, Silandal dan lain-lain mengajar tanpa dibayar. Ya, tanpa dibayar. Sehingga kiranya pusat
Bapak Presiden Joko Widodo memperhatikan kesejahteraannya. Ya. Ya. Sudah toh? Oke, Oke, ini untuk pendidikan. Ya. Nanti kesehatan lain lagi. Nah, kesehatan, seorang kesehatan sampai. Toh? Ini siswa sudah mulai banyak, 11 orang. Hari pertama 4 orang, kedua 3 orang, hari ketiga 5 orang, keempat kemarin 9 orang, ini hari kelima 2 Oktober 2015 11 orang. Artinya ada peningkatan. Kira-kira begitu. Oke. Kiranya Bapak Presiden Jokowi memperhatikan Datena Nimiangge, Ripina Lukbere, nama Yarlince, Yarlince Gujang, Kwijangge, Ramince Lokmbere, Ramince Lokmbere, Remince Lukbere, Yarlince Yarlince Lukbere, Ibu Intan Telengen, Mudirina Wirege, Adisina Kwijangge, Amberti Kwijangge, Andius Lukbere, Etolo Tabuni. Ya, Kak, tolong. Oke. Ya, terima kasih. Ini mengenai biologi, mengenai makanan dan sistem pencernaannya. Untuk SMP Negeri Dimbua. Oke, terima kasih.